Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Ayu Waspasari dengan NIM 2215091080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan pada mata kuliah pemrograman mobile. Di sini langsung saja kita ke code-nya. Pada line 34 terdapat import package Flutter, material.dart, dan juga widget.dart. Pada material.dart ini biasanya terdapat add bar, scaffold, teks, dan lain sebagainya. Sedangkan pada widget.dart ini misalnya terdapat container, column, row, dan sebagainya. Nah, ketika kita mengimpor paket ini, maka kita bisa menggunakan komponen ataupun widget yang ada pada Flutter untuk mendesain sebuah UI. Pada line 6 ini terdapat kelas setting screen yang merupakan turunan dari stateful widget. Selanjutnya ada constructor setting screen dengan parameter key. Selanjutnya ada override, yang di override itu setting screen state. Selanjutnya terdapat pada line 13 terdapat kelas setting screen state yang merupakan turunan state dari setting screen. Pada line 14 terdapat sebuah variable count yang dideklarasikan dengan integer atau bilangan bulat dan diinisiasi dengan nilai 0. Pada line 15 ini terdapat final string image URL yang digunakan untuk menyimpan yang digunakan untuk menyimpan gambar. Di sini terdapat URL tetap yang tidak bisa diubah lagi sehingga dideklarasikan dengan final. Selanjutnya kita masuk ke code berikutnya. Di sini ada fungsi increment dan fungsi decrement. Fungsi increment ini merupakan fungsi penambahan count dengan 1 setiap kali dijalankan. Dan fungsi decrement ini merupakan fungsi pengurangan count dengan 1 setiap kali dijalankan jika count lebih besar daripada 0. Ketika count lebih kecil daripada 0, maka fungsi decrement ini tidak bisa dijalankan. Pada masing-masing fungsi ini juga dapat memanggil set state untuk mengubah tampilan pada widget Flutter. Selanjutnya kita masuk ke pada line 34, yaitu terdapat metode build dengan parameter build context. Di sini ada return scaffold, yang mana ada body dari scaffold-nya. Terdapat column, dalam column ada children, di dalam children ada row, di dalam row juga ada children. Column ini digunakan untuk menata letak widget agar vertikal, sedangkan row ini agar horizontal. Di sini saya menggunakan image dari aset dari icon Flutter dengan height 30 dan width map dengan height 300 dan width 300 juga. Di sini saya juga menambahkan tata letak yaitu main axis element dengan center, yang dimana berarti image dari icon Flutter ini terletak pada tengah-tengah bagian. Selanjutnya ada divider. Divider ini merupakan garis pemisah atau garis bawah dari setelah icon Flutter ini dengan height dengan jarak 15 pixel dari gambar Flutter ini. Selanjutnya ada size box. Size box ini merupakan spasi, baik itu spasi dari atas maupun spasi bisa digunakan juga dalam spasi teks. Di sini ada size box, berarti kita membuat spasi sebesar
setinggi 10 pixel dari atas tulisan ini. Selanjutnya, di bagian bawah juga terdapat spasi size box dengan tinggi 10 pixel. Berarti di bawah ini antara teks dan juga icon ini terdapat juga spasi size box 10 pixel. Selanjutnya di tengah-tengah terdapat size box dengan width 11. Size box ini mengatur spasi dengan sebesar 11 pixel di teks ini. Jadi di teks ini diatur dengan size box spasi 11 pixel. Nah, bagian ini itu saya atur menggunakan main access element atau terletak di sebelah kiri menggunakan start. Bagian ini juga diapit oleh 2 lapis row untuk menjaga posisi widget tetap horizontal. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai button. Pada button ini juga dilapisi dengan 2 lapis row untuk menjaga button tetap horizontal. Di sini terdapat 2 icon button, yaitu icon button thumb up atau bisa sering kita jumpai dengan like dan juga thumb down yang sering kita jumpai dengan dislike. Button thumb up ini digunakan untuk increment atau penambahan nilai 1 dan juga button thumb down ini digunakan untuk pengurangan nilai atau decrement atau pengurangan nilai 1. Nah, pada icon button ini terdapat on press increment dan on press decrement yang berfungsi untuk memanggil fungsi ini ketika ditekan. Semisal kita menekan thumb up, maka on press ini akan memanggil increment. Sehingga increment ini akan berjalan, di mana dia berjalan untuk menambah nilai sebanyak 1. Begitu pula dengan decrementnya. Selanjutnya di bagian ini terdapat teks dengan nilai count juga dan juga teks likes. Hanya saya akan mencoba ketika kita memencet tombol thumb up atau like, maka nilainya akan bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Setelah itu kita akan mencoba tombol thumb down. Ketika kita menekan, maka akan berkurang 1, berkurang 1, dan berkurang 1. Kita juga akan menjalankan kondisi di mana ketika count-nya kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka decrement ini tidak akan berfungsi. Saya pencet, decrement ini tidak akan mengurangi nilai lagi. Jadi sekian penjelasan yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan terima santi. Om Santi 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 Om.